Saya sependapat dengan ungkapan Presiden Xi Jinping bahwa ada keterkaitan erat di sini antara keamanan, perdamaian, pembangunan dan kesejahteraan serta pembangunan peradaban manusia. Jadi satu hal yang terkait satu dengan lain. Tidak mungkin ada pembangunan dan peningkatan kemakmuran bersama kalau dunianya tidak aman dan damai. Juga tidak akan ada pembangunan peradaban kalau dunianya kacau balau, katanya. Jadi 3 atau 4 elemen ini menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Seperti saya katakan tadi. Sebenarnya dalam sejarah kita sudah melihat, misalnya dengan konferensi Asia Afrika di Bandung, para pemimpin Asia Afrika waktu itu menghadapi tantangan zaman itu, yaitu bahwa sebagian besar negara-negara masih hidup, negara dan rakyat masih hidup dalam penjajahan, sebagai dalam zaman kolonialisme. Karena itu menjadikan dorongan besar bagi bangsa-bangsa Asia Afrika untuk bersatu, bersama-sama memperjuangkan negara-negara di Asia Afrika yang belum merdeka untuk menjadi negara mereka. China berada pada posisi yang unik, karena pertama China yang menurut saya sudah merupakan negara maju, tapi lebih dari sekarang jiwanya, semangatnya masih dan solidaritas negara-negara berkembang atau negara yang ekonominya sudah emerging economy berada pada posisi yang unik untuk punya peran bagaimana memajukan Global South ini. Nah, persoalannya adalah harus disepakati siapa yang menjadi prime mover. Saya tidak melihat, artinya harus upaya kolektif sebagai penggerak dari gerakan Global South ini. Saya bayangkan juga melihat sejarah masa lalu sejak tahun 55, untuk Global South ini juga harus disepakati siapa yang menjadi prime movernya. Bicara tentang Global South tanpa mewujudkan kerjasama yang lebih efektif di bawah judul Global South. Apa yang terjadi terakhir ini dengan perang Rusia terhadap Ukraina, kemudian konflik Israel-Palestina, dan juga konflik Israel-Amerika dan Iran, serta juga yang baru terjadi antara India dan Pakistan, menandakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada keperluan untuk bagaimana hal yang minimum dalam tatanan dunia kita masih terus pertahankan, tapi juga bagaimana di tengah keadaan geopolitik yang kacau tadi, kita bisa menegakkan prinsip-prinsip yang ada pada tatanan dunia berdasarkan Piagam PBB. Kita saksikan bahwa di bawah tatanan dunia yang berdasarkan Piagam PBB, dunia tidak menyaksikan adanya perang dunia ketiga. Manusia tidak merasakan keperluan untuk mengubah tatanan dunia tanpa menunggu krisis. Jadi kita miliki apa yang ada kita sekarang, sebab kalau menunggu krisis terjadinya perang dunia ketiga, kita tidak memerlukan perubahan tatanan dunia. Karena peradaban manusia dan manusia sudah musnah karena perang nuklir yang bisa terjadi.